Halo Gan, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di channel Bestek ID. Kali ini saya mereview Gan dari ROM yang kemarin kita sudah install, yaitu dari MIUI Nusantara di Xiaomi Redmi Note 4X Gan. Sini langsung saja tanpa basa-basi kita ke pembahasannya. Oke, sini seperti biasa kita akan membahas dari beberapa segmen, yaitu dari fitur-fitur yang ada di ROM ini, lalu dari bug yang saya temukan juga, lalu dari tes performa kita akan tes dari dua aplikasi, lalu kemudian kita akan tes game, dan yang terakhir kita akan tes kamera dan juga baterai kan. Kita langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu fitur-fitur dan bug yang saya temukan dari ROM ini ya kan. Langsung aja kita ke pembahasannya. Oke. Nah, ROM MIUI Nusantara ini kita dengan basis Android 10 ya kan di sini. Dengan tampilan UI seperti ini. Kalau di bagian slide kiri kita akan bisa setting seperti biasa kayak ROM MIUI kemarin pada umumnya. Dimana kita bisa setting dari step counter, screen time, ada smart device buat kalian yang punya HP Xiaomi yang misal ada ekosistemnya. Kayak bisa Mi Buds atau lain-lainnya. Nanti bisa kalian konekkan atau bisa dihubungkan ke sini kan. Lalu untuk bagian UI seperti ini, di bagian widget itu kayak MIUI 12 kayak umumnya kan, nggak bisa nggak ada apa namanya super wallpaper atau apapun, nggak ada, hanya seperti ini. Lalu di bagian icon-icon juga bisa kita nggak bisa kita besar atau kecil. Lalu di bagian setting, untuk di bagian setting seperti ini ya kan, tampilannya kayak ROM MIUI pada umumnya sini. Dimana untuk ini ya biasa aja ya tampilannya. Cuman yang menurut saya agak lebih menarik itu di bagian ininya, Nusantara Wings. Karena untuk di bagian Nusantara Wings ini sama kayak yang di ROM basisnya ASOP atau yang di istilahnya basisnya ROM stok ROM ya. Untuk bawaannya hampir sama. Sini kita setting dari bar status, display, efek blur, layar utama, notification center, Nusantara Parts, navigation pulsar, dan tentang Nusantara. Nusantara Parts kita bisa setting lagi kan. Di sini dari Mi Sound Exchanger sini bisa kita setting lagi. Sebelah kata kayak Dolby Atmos ya kan kalau di sininya. Udah display, ada color calibration, ini bisa kita setting lagi dari ya. Kalau kalian bisa setting kayak misalnya kalibrasi kita di on nih, saturasi bisa kita naikin, ya kan, bisa kita turunin seperti itu. Tapi saya lebih suka dari setting by default di sini. Untuk lain-lainnya kita bisa setting lagi dari bar status, display, efek blur, layar utama, notifikasi, dan hanya itu aja. Oke. Untuk fingerprint dan lain-lainnya aman ya kan, dari ininya nggak ada kendala. Lalu di sini juga ada dari tampilan ambient. Cuman saya seperti biasa nggak merekomendasikan buat diaktifkan karena ini pakai layar IPS, jadi agak berisiko ya kan, takutnya burn in atau shadow di sini. Lalu sini ada bagian animasi juga, animasi charging kayak kemarin ROM MIUI header itu dari flow, glow, dan wave. Untuk bagian DPI gimana bang? Untuk bagian DPI sini aman, nggak ada kendala. Jadi buat bagian icon-icon bisa dilihat. Untuk dari nama itu sama halnya kayak ROM MIUI pada umumnya kan, sini nggak ada masalah. Lalu di bagian jam ini kita bisa setting lagi kan, di bagian ini, di bagian Nusantara Wings, di bagian dari bar status. Nah, kita bisa setting dari jamnya ini posisinya mau di tengah, mau di kanan kiri, atau di mana. Jadi kita bisa setting lagi, bisa ubah-ubah lagi kan. Ini kita sudah setting sesuai dengan gaya status bar, yaitu iOS, ada Vivo, ada ASOP, ada default di sini ya kan. Sini. Nah, saya lebih suka yang versi iOS, yaitu di tengah. Jadi untuk lain-lainnya, untuk fitur-fitur seperti itu. Untuk bug yang saya temukan ya ada beberapa yang saya temukan, terutama di bagian konektivitas, yaitu di bagian hotspot nih ya. Sebenarnya bisa kita klik yang koneksi dan berbagi, nanti akan force close ya kan, seperti ini. Bisa dicoba lagi nih ya. Nah, force close kan. Nah, tapi di untuk bagian hotspot aman. Kita coba nyalakan hotspotnya dan kita akan konekkan dulu ke HP kita satu jam ya. Nah, ini hotspot kita sudah nyala ya kan di sini, dan kita sudah hubungkan ke HP Infinix. Dimana kita akan coba membuka YouTube ya kan. Apakah koneksi kita terbaca atau tidak? Kita lihat. Kita membuka YouTube. Oke, dan YouTube bisa kita buka ya kan di sini. Kita bisa play video juga. Jadi untuk konektivitas seperti hotspot semuanya berfungsi dengan baik. Nah, bisa dilihat.
jadi nggak ada masalah ya kan di sini. Buat kalian yang misal kemarin yang di ROM apa namanya yang di ROM UI Healer emang ada sedikit kendala di bagian konektivitas, cuman di bagian ini alhamdulillah aman. Cuman di bagian ininya aja konektivitas berbagi yang menurut saya agak suka force close di sini. Jadi kalau kita klik dia force close seperti ini ya kan. Nah, seperti itu. Untuk lain-lainnya aman. Ya, untuk bug-bug yang saya temukan hanya itu aja. Selebihnya itu semuanya mantap dan aman ya kan. Jadi untuk dari penjelasan fitur-fitur kita sudah selesai. Dan lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, itu dari tes performa dari ROM MIUI Nusantara ini. Langsung kita ke cus ke pembahasannya, oke? Nah, untuk tes performa kita menggunakan dua aplikasi, yaitu GPU Mark Benchmark dan Antutu Benchmark. Untuk apa namanya GPU Mark atau Geekbench kita belum bisa install karena pada saat install itu, pada saat download data dia seperti biasa udah full, cuman pas running itu korup ya kan, nggak bisa jalan. Untuk GPU Mark kita dapat skor kurang lebih di sini sekitar hampir 300.000 ke atas ya kan, ya 342.000 ya kan di sini. Bisa dilihat untuk skor seperti ini, dan kita dapat FPS kurang lebih sekitar ya di 30-an ya buat FPS-nya di sini. Kita tunggu ya kan di sini hingga masuk dalam ininya. Nah, untuk FPS bisa dilihat di bagian jam turbonya ini, bisa kalian lihat. Nah, saya fokuskan. Nah, FPS kita dapat di jam turbo 15, tapi di FPS di sini kita dapat sekitar 21 sampai 25 ya, FPS-nya seperti ini. Nah, untuk tampilan seperti ini ya kan. Saya menggunakan kernel bawaan di sini, nggak pakai kernel lain-lainnya. Mungkin kalau kalian misal pakai kernel bawaan atau kernel custom lebih jos lagi ya kan di sini. Nah, lalu untuk Antutu kita dapat skor kurang lebih sekitar di atas 100.000 di sini. 100.000-an, yaitu sekitar bisa dilihat Antutu versi 9 kita dapat 121.339 ya kan. Ini bisa dilihat dari detail skornya seperti ini. Untuk suhunya pun di sini bagus ya kan. Pertama kita naik 38 lalu turun ke apa namanya sekitar berapa ini 37 ya. 37 turun lagi ke 36, terus naik lagi ke 37, naik lagi ke 38. Jadi buat apa namanya kernelnya bisa menurunkan atau menaikkan dari segi CPU. Jadi untuk tes format seperti itu, lanjut kita ke tes selanjutnya, tes gaming dari ROM ini ya kan. Langsung kita ke pembahasannya, oke? Nah, dari tes gaming kita akan tes dari dua game seperti biasa, yaitu Mobile Legends dan PUBG Mobile. Dimana kita akan tes itu dari Mobile Legends dan kita langsung masuk dari lobby game Mobile Legends ya kan sini. Nah, untuk di dalam in-game dari game Mobile Legends di sini, untuk settingan kita bisa lihat, untuk settingan kita mentoknya hanya di apa grafis tertinggi dengan grafis tertinggi ya kan. Kita akan coba rata kanan sini, semuanya rata kanan. Oke, rata kanan sama ya kan. Dari kontrol juga sama, lalu jaringan. Oke, untuk tampilan seperti ini, kita di lobby dapat FPS kurang lebih sekitar 40 sekitar berapa ini 40 FPS ya kan, bisa dilihat di sini karena nggak mentok di 60 FPS ya kan, jadi sekitar 45 sampai 40 FPS. Oke, kita bermain ranked di sini dan kita langsung masuk aja ke dalam gameplay dari Mobile Legends ya kan sini. Dan kita sudah dalam gameplay Mobile Legends ya kan, bisa dilihat. Kita pakai hero Layla di sini. Untuk koneksitas normal ya kan sini, kita dapat pingnya sekitar 30 ms. Smooth ya kan, nggak ada masalah, seperti ROM kayak biasa kita install. Semoga aja ini lawannya kita bisa win ya kan. Yuk spot, nice.
Kalau di rank-rank kecil masih gampang ya mainnya, tapi kalau di rank-rank dari itu susah gitu. Nah, decknya nyaman ya kan, smooth banget, lancar ya kan. Padahal intera kita udah kepake hampir 20 giga lebih ya kan, karena buat data game. Jadi buat ini masih lancar banget, bisa dilihat. Jangan sok keras. Oke. Nah ya, untuk baterai di sini kita baterai posisi di 95% ya kan. Kita akan bermain satu match dan kita lihat dari sisa baterai yang ada di HP ini ya kan. Kita lihat, semoga aja baterainya irit. Oke. Dan pada match kali ini kita sudah selesai ya kan. Sini kita bermain kurang lebih 15 menit. Tadi baterai kita 95 ya. Sekarang 90, berkurang 5% ya kan di sini. Jadi pada saat kita bermain 5% 15 menit berarti 5%. Oke, kita dapat MVP di sini. Mantap. Dan langsung kita ke game selanjutnya, itu game PUBG Mobile ya kan. Langsung kita swipe dulu dari ke lobbynya, oke. Nah, kita sudah ada dalam lobby dari game PUBG ya kan di sini. Untuk settingan kita dapat di sini bisa dilihat grafis bisa di smooth extreme ya kan. Bisa di HD extreme juga. Untuk PUBG Lite kita dapat grafis seperti ini. Tapi untuk PUBG normal biasanya dapatnya di balance ada ya, balance medium, gua nggak balance high kayak seperti itu. Nah, kita akan bermain satu match di sini di bagian TDM. Langsung kita masuk aja ke dalam lobby dari game PUBG, oke, di sini. Nah, ini ya kan kita sudah ada di dalam lobby permainannya. Untuk ini seperti ini. FPS kita dapat di dalam lobby itu sekitar berapa ini? Di sekitar ini saya lihat berapa kan ini ya? 60 sampai 45 ya ininya. Oke. Berarti smooth extreme 60 fps nya berfungsi ya kan di sini. Ini smooth. Untuk ping jaringannya pun aman di sini kan. Ya walaupun kuning di sini. Untuk sound aman ya kan. Oke, dan kita langsung aja masuk ke dalam pesawatnya, oke. Nah, pas di pesawat pun ininya smooth ya kan. Bisa dilihat. Kita ikutin orang random aja di sini. Follow. Oke. Bisa lihat ya kan. Smooth. Nah. Oke, kita turun dulu dan kita cari senjata dulu ya kan. Bisa lihat untuk ininya smooth ya kan. FPS yang didapat pada saat ini sekitar bisa dilihat berapa ini? 40 ya 45 sampai 50 sama kayak tadi ya kan di sini. Bisa dilihat. Lancar ya kan. Oke, kita cari-cari senjata dulu di sini. Dan kita chicken dinner ya kan di sini. Untuk ininya seperti biasa smooth ya kan buat bermainnya. Lancar ininya. Ini saya tambah gyro ya buat ininya. Buat mainannya saya tambah gyro, jadi buat ininya smooth seperti biasa. Mungkin kalau kalian punya pengalaman sendiri boleh share aja di kolom komentar, oke? Oke, untuk di tes game kita sudah selesai kan. Di sini kita lanjut ke tes selanjutnya, tes baterai di ROM ini ya kan. Langsung aja kita swipe ke sesi selanjutnya, oke? Nah ya kan, di sesi kali ini kita akan membahas dari segi baterai di ROM MIUI Nusantara ini. Menurut saya untuk di MIUI Nusantara ini performanya sama halnya kayak ROM MIUI pada umumnya, dimana kita bisa bertahan dari pagi sampai malam hari.
dengan sisa baterai kurang lebih sekitar 15% sampai 20%. Nah, untuk baterai juga ini tergantung dari kesehatan baterai HP kalian ya kan. Itu semuanya juga kembali lagi ke HP kalian juga. Di HP saya sih seperti itu. Untuk risetnya itu kita dapat SOT kurang lebih 4 sampai 5 jam. Dan penggunaan kurang lebih sekitar 13 sampai 14 jam ya kan di sini waktu ininya. Nah, untuk riset baterainya kalian bisa cek dari slide berikut ini ya kan di sini. Nah, setelah kalian lihat hasil riset baterai dari ROM ini, langkah selanjutnya kita akan bahas dari sesi kesimpulan dan juga tes kamera dari ROM ini. Nah, jadi kesimpulan di ROM ini bagaimana bang setelah pemakaian kurang lebih 5 hari? Menurut saya sih ya sama halnya kayak ROM UI pada umumnya, cuman ini lebih spesial aja ya kan, karena ada fitur-fitur yang ada dari ROM ASOP yang dibawa ke ROM MIUI ini, dimana menurut saya itu jadi sebuah improvement yang lebih bagus ya kan, andai kalau di MIUI beneran itu ada. Terus untuk kayak kamera, sini kamera semua berfungsi dengan normal ya kan, seperti foto, video, potret, kotak panorama, manual. Kode manualnya pun lengkap ya kan, nggak cuman fokus sama ISO aja, cuman isi lengkap ada white balance, shutter speed sama ISO juga. Lalu dari Gcam, di sini bisa install Gcam juga di sini. Gcam bisa diinstal normal, nggak ada kendala ya kan. Untuk hasil sampel foto dan video dari aplikasi kamera ini kalian bisa cek atau dilihat dari slide berikut ini ya kan. Nah, kalian sudah melihatkan hasil foto dan juga sampel-sampel dari foto dari ROM ini. Nah, sekarang kita ke closingnya ya kan di sini. Dimana untuk closingnya kita bisa bilang bahwa ROM ini ya mantap, oke, irit, dan juga seperti ROM pada MIUI pada umumnya. Jadi buat kalian yang mau icip-icip, sok boleh icip-icip. Saya merekomendasikan banget buat ROM ini. Buat harian juga bagus ya kan, sinyal aman. Cuman hanya kendala di bagian di bagian koneksi dan berbagi aja ini yang stupid working. Cuman kalau buat hotspot itu semuanya berfungsi dengan baik ya kan, gak ada kendala. Terus buat dual wifi nggak bisa ya kan, buat hotspot sama wifi nggak bisa, cuman bisa data sama hotspot seperti itu. Nah, mungkin dari review dari ROM ini. Terima kasih nonton video sampai akhir. Untuk yang mau request ROM apa aja, boleh aja di kolom komentar ya kan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa. Dadah sobat.